Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sekarang kita sudah sampai di chapter 419, yang mana ini sangat mengejutkan, tragis, dan entahlah akan dibawa kemana nasib pahlawan sekarang. So untuk itu di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertama, sejatinya All For One telah merancang seluruh skenario yang terjadi selama ini. Maksud saya tadi adalah benar-benar All For One sudah merancang segalanya. Entah itu kegagalan, menang, sampai hal-hal tak terduga yang ternyata sudah dirancang sejak lama. Jadi, banyak hal yang diungkap oleh All For One di sini. Dimulai dari Shigaraki yang rupanya hanya dijadikan sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan utama All For One. Shigaraki sebagai korban rupanya ditargetkan sebagai wadah bagi All For One sejak sebelum dia lahir. Penargetan Shigaraki sebagai wadah ini dilakukan dengan beberapa langkah, yakni pertama-tama mempengaruhi Shimura Kotaro sebagai keturunan si pewaris One For All ke-7, yang mana doktrin All For One di sini adalah mendukung argumen Kotaro untuk terus membenci pahlawan serta sistemnya, sehingga bakal berimplikasi ke mindset Kotaro bahwa pahlawan hanyalah benalu dan ini akan berefek ke Shigaraki yang nanti akan terus disiksa oleh Kotaro. Kemudian pemilihan Shigaraki sebagai wadah All For One juga sudah ditargetkan sejak dia lahir, di mana All For One pertama-tama mencuri quirk asli Shigaraki terlebih dahulu, lalu mendoktrin teman-teman Shigaraki untuk terus mempengaruhi Shigaraki agar jadi pahlawan, dan yang terakhir memberikan Shigaraki quirk baru. Nah, quirk yang diberikan oleh Shigaraki ini adalah quirk Decay itu sendiri, di mana quirk ini ternyata berasal dari DNA quirk Overhaul yang sudah dimodifikasi oleh All For One sendiri. Alhasil, quirk Decay memiliki kemiripan dengan quirk Overhaul, namun dengan perbedaan yang mencolok berupa quirk Decay yang fokus pada pembusukan. By the way, soal quirk Overhaul ini diambil ketika Overhaul ditempatkan di panti asuhan setelah dia mengalami bencana yang menewaskan keluarganya. Dan panti asuhan ini tentunya adalah milik Daruma Ujiko yang bekerja sama dengan All For One untuk mengumpulkan quirk. Lantas, mengapa quirk Overhaul bisa berubah jadi Decay? So, kasus ini sama persis dengan apa yang terjadi pada quirk awan milik Shirakumo Oboro atau Kurogiri, di mana quirk aslinya adalah kekuatan untuk memanipulasi awan, namun kemudian dimodifikasi sehingga menciptakan varian quirk baru yang adalah Warp Gate, yakni memiliki fitur berupa teleportasi. Kembali lagi ke rencana All For One. Jadi ya, singkatnya All For One sudah merancang Shigaraki sebagai wadahnya, mulai dari sebelum Shigaraki dilahirkan, lalu memiliki quirk Decay, kemudian menjadi penjahat, hingga memiliki All For One. Semua itu sudah direncanakan oleh All For One sendiri. Jadi bukan main All For One ini jahatnya minta ampun. Dan tebak untuk apa All For One lakukan itu semua ke Shigaraki? Ya, betul sekali. Tujuannya hanya untuk mendapatkan One For All dan menjadikan dia sebagai tiran untuk menguasai dunia. Kedua, kita mendapati hasil dari insiden di chapter sebelumnya, yakni All For One yang menguasai Shigaraki secara absolut dan Deku yang kehilangan kedua tangan. Kita bahas dulu yang pertama. Jadi setelah menyingkirkan kepribadian Shigaraki hingga musnah, All For One kini berhasil menguasai tubuh Shigaraki secara penuh. Ya, secara penuh. Dan apa yang kita lihat di chapter 419 ini adalah All For One yang sepenuhnya dengan memakai tubuh Shigaraki. Secara fisik, penampilan All For One di sini adalah fusion dari Shigaraki dan dirinya, di mana wajahnya yang terlihat lebih tua karena memang dia yang sudah ratusan tahun, namun dengan tubuh yang penuh retakan milik Shigaraki yang disebabkan oleh efek Decay. Keren sih tampilannya, tapi yang lebih parah di sini adalah Deku. Kita mendapati Deku yang akhirnya buntung. Kedua tangannya buntung dan ya, kalian bisa lihat seberapa parah kondisi Deku di sini. Jadi apa yang terjadi pada Deku ini pastinya disebabkan pas dia terkena Decay di dalam inti All For One. Saat di dalam inti All For One, Deku menahan Decay Shigaraki sehingga berefek pada pembusukan tangan Deku, dan tentu akibatnya bakal hancur. Kita sempat mengira bahwa yang terjadi pada Deku di dalam inti All For One hanya sebatas terjadi di situ saja, tapi rupanya efek Decay di inti All For One terjadi juga di realitas, sehingga akhirnya Deku menjadi buntung. So, sekarang apa yang bisa dilakukan Deku dengan tangan yang buntung ini? Ya, pasti kita sebagai fans tidak akan jauh-jauh dari dua karakter yang bisa menumbuhkan tangan Deku kembali, yakni Eri dengan Riwen-nya atau Overhaul dengan quirk Overhaul-nya. Tapi masalahnya adalah kedua orang ini tidak memungkinkan untuk memakai quirknya sekarang. Eri mungkin bisa, tapi masalahnya adalah Riwen-nya yang belum terakumulasi.
Overhaul juga mungkin bisa saja. Secara quirknya bisa membongkar tubuh seseorang dan memperbaikinya. Tapi masalah utama adalah overhaul yang kehilangan kedua tangan, sehingga quirknya tidak bisa digunakan. Jadi ya entahlah mau jadi apa nasib hero di sini. Ketiga, ada kemunculan Aizawa. Setelah lama dipertanyakan, akhirnya Aizawa muncul tepat di belakang Deku. Kemunculan Aizawa ini tidak hanya sendirian, melainkan juga bersama Ojiro, Rikido Sato, dan Zero Hanta. Di sini kemunculan Aizawa melalui portal teleportasi dari Quirk Warp Gate tentunya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok bisa Aizawa pakai Warp Gate? Apa yang terjadi? So, kita bisa berspekulasi kalau mungkin Aizawa sudah berhasil menaklukkan Kurogiri. Atau mungkin saja Kurogiri sudah kembali ke kepribadian aslinya, yakni Shirakumo Oboro, sehingga Warp Gate bisa difungsikan di sini. Tidak hanya Aizawa, ketiga teman Deku yang jarang disorot ini tiba-tiba saja langsung melawan raja terakhir dalam kisah ini. Tapi yang lebih disorot di sini adalah Zero Hanta. Jadi, pada sekitaran tahun 2021, Bang Hori sudah nge-spoiler kalau Meizo, Monoma, Aoyama, dan Zero akan diberi panggung besar di puncak cerita. Dan sejauh ini, hanya Zero yang belum diberi panggung sesuai dengan janji Bang Hori. So, di momen ini dan kedepannya, pasti Zero akan memiliki keterlibatan yang sangat krusial. Entah seperti apa dampak dari Zero nanti, namun yang jelas, Zero akan berhadapan langsung dengan All For One. Ini gila sih, jarang terlihat tapi sekalinya muncul, langsung baku hantam sama raja terakhir. Bukan main. Dan terakhir, ini mungkin akan memantik jawaban terliar. So, kita tahu kalau Shigaraki quirknya dicuri oleh All For One, sehingga dalam beberapa tahun, Shigaraki mengira kalau dia itu adalah quirkless. Di sisi lain, Deku juga adalah quirkless, dan yang membingungkan adalah Deku ditetapkan sebagai quirkless oleh Daruma Ujiko, si dokter penjahat yang bekerja sama dengan All For One dan hobinya memanipulasi quirk. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah kalau Deku sebenarnya adalah korban dari pencurian quirk, sama seperti Shigaraki? Jika benar, lantas apa quirk yang sebenarnya dari Deku? Dan juga apa quirk asli dari Shigaraki? So, ini plot yang harus dijawab di manga ini sebelum tamat. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apa ada yang kurang? Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.